Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Yulandari. Video kali ini saya buat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya bersama saya Yayu Ulandari. Video yang saya buat kali ini adalah video untuk UAS mata kuliah Sistem Basis Data, yang mana video ini nanti akan membahas tentang bagaimana membuat user, bagaimana membuat tabel, yang nantinya tabel itu nanti akan saling berelasi, yang di dalamnya terdapat store prosedur yang melakukan transaction dan exception. Oke, bagaimana itu? Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama harus kita lakukan, kita buka aplikasi yang biasa kita pakai, yaitu Run SQL Command Line. Oke. Oke, setelah aplikasinya terbuka, yang pertama itu kita konekkan dulu ke sysdba-nya. Kemudian kita masukkan password. Nah, setelah terkonek, sekarang kita harus membuat user. Caranya yaitu dengan create user, nama user yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat usernya yaitu show. Identified by angka yang saya masukkan ini nantinya akan jadi password ketika kita mengkonekkannya. Oke, lupa. Usernya sudah kita buat. Kemudian kita grant connect research to show. Oke, grant sukses. Kemudian kita disconnect. Kemudian kita konekkan lagi. Connect to connection. Masukkan password yang kita buat tadi. Nah, sekarang sudah terkonek. Setelah kita membuat user, sekarang kita akan membuat tabel. Gimana cara buat tabel? Yaitu dengan create table, nama tabel yang akan kita buat. Misal kita akan membuat nama tabelnya, saya akan buat nama tabelnya itu tabel penjualan. Nah, atributnya apa aja? Saya akan memasukkan atributnya itu ada ID penjualan, tipe datanya itu integer, dengan panjangnya itu 15. Kemudian ini saya jadikan primary key. Kemudian yang kedua itu ada kemudian yang kedua itu ada tanggal transaksi, tanggal aja ya, tanggal. Kemudian tipe datanya varchar saya masukkan dengan panjangnya 20 dan ini not 0, yang artinya tidak boleh dikosongkan, harus diisi. Setelah tanggal, saya akan masukkan nama kasir, kecil, nama kasir,
maaf, tipe datanya varchar juga dengan panjang 20. Maaf teman-teman, banyak typo. Dan juga not null. Kemudian kita tutup. Oke. Ternyata ada yang error. ID penjualannya kita ganti tipe datanya aja, varchar. Tanggal dan nama kasir. Oke, jadi tabel pertama sudah selesai kita buat. Sekarang kita coba lihat des penjualan. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Di sini ada ID penjualan, ada tanggal, dan ada nama kasir. Kemudian kita akan buat tabel yang kedua. Caranya sama, create table. Sini nama tabel yang akan saya buat yaitu tabel item. Oke. Yang pertama itu ada ID item. Oke, kita gunain huruf besar semuanya aja, biar nggak typo-typo ya teman-teman. ID item, tipenya varchar juga, dengan panjang 15. Kita buat jadi primary key. Setelah itu, setelah ID item, saya akan masukkan kode produk, tipe datanya varchar dengan panjang 10, dan ini not null. Setelah kode produk ada jumlah. Nah, jumlah yang dimaksud di sini yaitu seperti jumlah barang, tapi kita buat jumlah aja dengan varchar, tipe datanya, kemudian panjangnya 20, dan ini not null juga. Setelah jumlah, kemudian kita masukkan harganya varchar juga 20, dan sama not null. Setelah itu di sini ada ID penjualan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi relasi, karena di tabel item ada ID penjualan, yang mana ID penjualan itu pada tabel penjualan merupakan primary key. Nah, ID penjualan tipenya varchar, panjangnya 15, not null. Kemudian satu lagi ada namanya atributnya penjualan, ini varchar juga 20. Kita masukkan not null. Oke, kita tutup. Oke, nah tabel yang kedua juga sudah berhasil kita tampilkan. Des namanya item. Nah, ini adalah tabel kedua yang kita buat, yaitu tabel item yang isinya ada ID item, kode produk, jumlah, harga, ID penjualan, dan penjual. Nah, setelah itu baru kita buat relasi antar dua tabel ini, tabel
penjualan tadi dengan tabel item. Caranya yaitu dengan alter table item, kemudian add constraint item penjualan, kemudian FK, huruf besar aja, FK foreign key ID. Nah, yang jadi foreign key-nya yaitu ID penjualan. Kita tutup, kemudian references penjualan, kurung. Oke, jadi sekarang kedua tabel item dan tabel penjualan sudah saling berelasi. Selanjutnya kita akan mengisi data kepada tabel-tabel tersebut. Caranya yaitu dengan insert all. Nah, di sini saya akan mengisi tabel penjualan terlebih dahulu, karena kan tabel item dan penjualan saling berelasi. Nah, tabel item itu merupakan tabel inti karena di dalamnya ada ID penjualan. Nah, jadi kita harus mengisi tabel penjualan dulu untuk mendapatkan ID penjualannya. Kemudian into penjualan kurung ID penjualan, koma, tanggal, maaf typo, 21 Juni 2020. Oke, kemudian nama kasirnya misalnya Joni. Oke, kita tutup. Kemudian kita isi yang sama lagi. Kita ganti primary key-nya, karena kalau primary key-nya sama akan terjadi error. Tanggalnya 22 Juni, kasirnya namanya Siska. Oke, huruf besar, cantik. Oke, enter lagi. Kita isi 3 data aja ya. 03 23 Juni 32 salah. 23 Juni 2020. Nama kasirnya Dani. Nah, kalau sudah, kita select bintang from dual. Bismillah. Nah, 3 baris sudah kita isi ke dalam tabel penjualan. Sekarang kita isi insert tabel item, insert all, sama into item. Tabel item ada ID item, kemudian ada kode produk, ada kode produk apalagi ya? Setelah kode produk ada jumlah barang, kemudian ada harga, ada ID penjualan, dan penjualan. Oh, di sini penjualannya kita kosongkan. Tutup kurung, kita value ID item. Di sini saya buat kelipatan 1, kemudian kode produknya itu A1, kemudian jumlahnya itu ada 10.
Harganya 100.000. Oh, yang mudah saja 22.000. Kemudian ID penjualan. Nah, ID penjualan kita ambil dari ID yang sudah kita masukkan tadi, 01. Kita tutup. Nah, kita buat sampai 3 data juga. Dua. Sini kita buat D1 kodenya. Kemudian stok barang ada 20. Harganya itu 5.000. Nah, di sini 02. Kemudian ini 3 C1, jumlah barang ada 15, harganya 3.000, dan ID penjualannya itu 03. Nah, oke. Kita select bintang from dual. Teman-teman, ternyata ada yang error tadi. Nah, sekarang data di tabel item sudah kita isi. Coba kita tampilkan, select bintang from tabel yang pertama kita buat dulu tadi, penjualan. Nah, ini adalah isi dari tabel penjualan. ID penjualannya itu 01 sampai 03, kemudian tanggal penjualannya, dan nama kasirnya. Kemudian kita tampilkan, select bintang from item. Nah, ini adalah isi dari tabel item. Ada ID item, kemudian kode produknya, ada jumlah barang, harga, kemudian ID penjualan, dan penjualannya sukses. Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan merge untuk perbandingan. Caranya yaitu dengan merge into item. Nah, item itu kita inisialkan jadi I, kemudian kita bandingkan dengan tabel penjualan yang kita inisialkan dengan P. Kemudian on, baru kita masukkan I sebagai item dot ID penjualan sama dengan P dot ID penjualan. Nah, kemudian when much hair, then baru kita updatekan I dot penjualan. Nah, jadi kita ganti dengan P dot tanggal, begitu. Kemudian, nah, sudah berhasil. Jadi kita mengupdate data penjualan yang ada di tabel item, kita masukkan data tanggal di tabel penjualan. Langsung aja kita tampilin, select bintang from item. Nah, sekarang tadi penjualannya kan isinya yaitu statusnya seperti sukses. Nah, di sini sudah kita update menjadi isi dari data penjualan yaitu tanggal penjualannya. Begitu dia.
Sekarang kita coba transaksinya, yaitu rollback dan commit. Nah, pertama kita show dulu auto commitnya. Auto commit. Nah, jadi auto commitnya itu udah off. Sekarang kita coba update item. Kita set jumlah barang. Jumlahnya yang pertama jumlahnya kita set jumlahnya. Jadi misal ada penambahan barang. Nah, jadi di datanya itu kita ganti 20. Nah, kemudian di where di ID item 1. Oke, 1 baris sudah terupdate. Coba kita tampilkan. Select bintang from item. Oke. Jadi di sini jumlah barangnya yang pertama tadi jumlahnya itu ada 10. Nah, sekarang udah ganti jadi 20, udah terupdate. Nah, kemudian misal nih nantinya kita melakukan kesalahan, kita bisa mengrollbacknya sehingga data itu akan kembali seperti semula. Nah, jadi misal kita melakukan kesalahan kan, nanti kita rollback, maka jumlah barang ini yang sudah terupdate 20 ini akan kembali lagi menjadi jumlah awalnya. Misalnya kita rollback. Misal kita melakukan kesalahan, kemudian kita rollback. Nah, rollback berhasil. Oke, kita tampilkan from item coach rollback complete. Oke. ID item. Oke guys, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.